Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para anggota kelompok tani yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dan berkumpul secara tatap muka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Sarika. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Yogyakarta Magelang yang bertepatan di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, judul materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah pengolahan atau pembuatan PGPR. Metode yang saya gunakan adalah ceramah dan diskusi. Dan nantinya media yang saya gunakan adalah PPT. Juga di akhir materi saya akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu petani. Mungkin ada yang akan Ibu Bapak petani tanyakan, boleh ditanyakan di sesi tanya jawab nanti. Dan di akhir materi nanti saya juga akan membagikan leaflet di akhir penyuluhan kepada Bapak Ibu petani supaya berguna untuk Bapak Ibu petani baca setelah penyuluhan ini berakhir. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di kelompok tani kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya akan masuk ke materi, saya sedikit membahas tentang agen hayati. Agen hayati yaitu salah satu dari PGPR. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu anggota kelompok tani sudah pernah mendengar apa itu PGPR. Ada yang sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Oh iya sudah, terima kasih. Ada juga yang pernah membuat atau pernah mengaplikasikan? Oh iya, Bapak Ibu sudah pernah membuat dan juga mengaplikasikan. Ya bagus. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih paham dan mengerti apa itu PGPR. Di sini PGPR ini memang mempunyai manfaat yang sangat penting, baik untuk menyuburkan tanah maupun juga untuk menyuburkan tanaman. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan diadakannya penyuluhan ini supaya Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan dan juga bisa membuat sendiri maupun secara kelompok dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian untuk nantinya diaplikasikan di tanaman Bapak Ibu. Jadi, hal pertama yang harus Bapak Ibu ketahui yaitu mengerti apa itu PGPR. Di sini PGPR atau dalam bahasa Latin Plant Growth Promoting Rhizobacteria adalah perkarangan bakteri yang memacu pertumbuhan tanaman bakteri tersebut. Bakteri tersebut hidup secara berkoloni menyelimuti bagian akar tanaman yang memberikan keuntungan dalam proses fisiologi tanaman dan pertumbuhannya. Selanjutnya, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa PGPR ini pertama kali ditemukan oleh seorang peneliti yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Kuiper dan Scott. PGPR ini berkembang sangat cepat sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara mikroba tanah, khususnya jamur dan bakteri kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama yang akan kita bahas, bagaimana tanaman bisa tumbuh dengan bagus. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya makhluk hidup pada umumnya mereka juga bergantungan pada makhluk hidup lainnya, terutama bakteri tanah dan jamur. Tanah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini menunjukkan bahwa peran dari mikroba tanah khususnya bisa membantu penyerapan nutrisi air dan juga mineral. Sedangkan tanah itu sendiri bisa menghasilkan yang namanya glukosa dan atau gula untuk makanan mikroba tanah.
Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa Rhizobakteri itu adalah bakteri baik untuk tanah. Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa akar pada tanaman memiliki kapasitas penyerapan hanya sampai 4-7% saja dengan ketebalan 0,2 mm. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa akar serabut ini hanya mampu bertahan hidup 1-3 minggu saja tanpa adanya mikroba. Sedangkan jika ada mikroba, mereka bisa bertahan lebih lama dan bahkan menghasilkan simbiosis yang sangat istimewa. Ini akan saya bahas di sini khususnya, yaitu Rhizobacteria ini memiliki peran yang cukup banyak, diantaranya adalah sebagai penambah pisopat dan nitrogen. Selain itu, Rhizobakteri ini membentuk sistem kekebalan alami tanah yang membentuk rhizospor sebagai pelindung akar sehingga tidak gampang terserang penyakit tanaman dan terlihat lebih sehat. Oh iya, sebelum masuk ke materi selanjutnya, mungkin saya boleh sedikit bertanya ya kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pertanian organik di kelompok tani Bapak Ibu? Apa Ibu? Ya sudah ya. Oh bagus kalau begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira sudah berapa tahun Bapak Ibu menerapkan pertanian organik ini? Ya Ibu, iya sudah 2 tahun terakhir ini ya Ibu. Puji Tuhan Bapak dan Ibu sekalian bisa mempertahankan pertanian organik. Hal ini merupakan salah satu kebanggaan tersendiri dari Bapak Ibu semua sebagai pejuang pangan yang bisa mengolah lahan pertanian secara organik. Selanjutnya, untuk pengendalian OPT, harapannya Bapak Ibu sekalian sudah bisa membudidayakan pertanian organik dan juga melestarikan musuh-musuh alami dengan cara menanam jenis bunga yang tidak disukai hama dan penyakit, seperti bunga kertas, bunga kenikir, dan bunga matahari. Karena hal ini merupakan salah satu cara penanggulangan hama secara alami yang ramah lingkungan. Dan dengan cara ini juga Bapak Ibu bisa mengurangi yang namanya penggunaan pestisida kimia. Karena dalam penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus yang berlebihan bisa merusak kandungan hara tanah dan tanaman Bapak Ibu sekalian. Terdapat 2 pengaruh dari PGPR yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama yaitu secara langsung, yaitu kemampuan yang menyediakan dan memfasilitasi penyerapan unsur-unsur hara untuk memacu pertumbuhan tanaman. Dan yang kedua yaitu pengaruh secara tidak langsung. Ini berkaitan dengan kemampuan menekan aktivitas patogen yang menjanjikan dan dapat menekan OPT di lapangan. Pada kesempatan kali ini, saya juga akan memberikan video tutorial pembuatan PGPR kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya di sampingnya. Yang pertama kita siapkan adalah membuat biang atau bibit PGPR terlebih dahulu. Bahan yang perlu kita siapkan adalah akar bambu yang sudah kita bersihkan dari tanah. Oh iya, tanpa kita cuci ya. Jadi hanya dibersihkan saja. Kita potong-potong akar bambu kira-kira 1 cm, kemudian kita ambil kira-kira 2 genggam akar bambu, kita masukkan ke Erlenmeyer, atau untuk skala rumah kita pakai botol bekas aja. Kemudian kita tuang air steril, yaitu air yang sudah mendidih, yang sudah kita masak tapi sudah kita dinginkan. Kita tuang air secukupnya, kira-kira akar bambu bisa terendam semua. Kemudian kita tutup wadah, lalu goyang-goyangkan campuran akar dan air ini secara horizontal dengan tangan atau bisa menggunakan alat shaker seperti pada contoh di video ini. Kira-kira kita lakukan selama 10-15 menit.
Lalu larutan ini kita biarkan selama 2-4 hari. Kemudian saring air rendaman air yang mengandung bakteri ini menggunakan saringan. Kemudian kita tampung pada wadah yang sudah kita siapkan dan bibit bakteri siap dikembangkan pada media tumbuh. Oke, selanjutnya kita buat media perbanyakan bakteri PGPR-nya ya. Bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah untuk tiap 20 liter air kita gunakan terasi tanpa bahan pengawet sebanyak 100 gram, kemudian bekatul setengah kilogram atau air leri 1 liter, kemudian gula pasir 200 gram, dan kapur sirih atau injet 1 sendok teh. Oke, semuanya kita rebus selama kurang lebih 60 menit sejak mendidih. Kemudian kita saring dan dimasukkan ke jerigen atau galon selagi panas. Lalu biarkan hingga dingin dan larutan siap kita gunakan sebagai media tumbuh. Oke, selanjutnya adalah proses perbanyakan PGPR. Masukkan bibit bakteri yang sudah kita buat tadi sebanyak setengah liter ke galon berisi larutan media tumbuh sebanyak 10 liter. Kemudian kita fermentasi selama 10 hari hingga bakteri siap kita gunakan dengan ditandai dengan munculnya bau masam dan juga warna menjadi lebih keruh. Untuk bagaimana cara aplikasi atau pemanfaatan PGPR ini kita akan bahas di video yang lain ya. Oke, seperti ini rangkaiannya. Alat bahan yang dibutuhkan adalah aerator, kemudian kalium permanganat atau PK, kemudian glass wool, dan air. Kita rangkai seperti pada contoh di video ini. Mungkin sekian penjelasan dari penyuluhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada perkataan dan tutur kata yang salah yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Saya harap ini bukan pertemuan kita yang terakhir dan saya harap kita bisa bertemu di penyuluhan-penyuluhan selanjutnya.